Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Gung Basir. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalani hidup ini. Oke teman-teman ya. Alhamdulillah ya, kita atau Indonesia ini sudah melaksanakan pilkada serentak seluruh Indonesia, dan dimulai dari tadi pagi tanggal 27 November 2024 ini saya sudah memilih ya, mencoblos di TPS terdekat. Dan buktinya ini teman-teman ya. Gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah uh, mencoblos? Tentu saja sudah ya. Saya percaya teman-teman semua mencoblos tidak golput ya teman-teman ya. Dan setelah mencoblos pasti teman-teman penasaran, terus mencari-cari informasi tentang hasil dari coblosan kita ya. Coblosan di seluruh Indonesia hasilnya seperti apa. Ya sekarang hasilnya seperti apa dan informasinya gimana. Kebetulan di video ini saya akan memberikan informasi tentang hasil quick count ya. Hasil quick count dari berbagai macam sumber ataupun surveyor ya, lingkar survei Indonesia. Yang pertama saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pilkada di DKI Jakarta ya, dan hasil dari carta politika ya. Hasil quick count-nya yaitu nomor paslon 01 Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu mendapatkan suara 39,39%, sedangkan paslon 02 Pak Darmakun dan Kun Wardana mendapatkan perolehan suara 10,60%, dan paslon 03 Pramono Anung Rano Karno itu mendapatkan suara 50,02% ya. Itu surveyor carta politika teman-teman ya. Yang unggul yaitu Pramono Anung Rano Karno ya, di angka 50,02%. Sedangkan untuk pilkada di Jawa Tengah ya teman-teman, ini di Jawa Tengah untuk paslonnya itu kan ada dua ya. Yang pertama paslon nomor 1 itu Andika Perkasa sama Hendar Prihadi itu mendapatkan suara 42,09%. Sedangkan untuk paslon 02 Pak Ahmad Lutfi dan Tad Yassin itu memperoleh 57,91% ya teman-teman. Lumayan jauh sih ya perolehan suara di Jawa Tengah ini antara Pak Andika sama Pak Ahmad Lutfi. Itu terpaut, kalau kita hitung itu hampir 15% ya perbedaannya. Ya 15%, 15 16% dan kalau disimpulkan ya menang sih ya, Pak Ahmad Lutfi yang menang gitu kan. Oke langsung saja ya karena bukan hanya Jawa Tengah yang bertarung, tentu saja kita akan lanjutkan teman-teman ya. Kita akan lihat lagi yang di pilkada yang lain. Kita akan lihat sekarang di pilkada DKI ya teman-teman ya, tapi yang nyurveinya indikator ya. Kalau tadi kan carta politika, sekarang indikator nih teman-teman ya. Kalau dari hasil quick count indikator politik, paslon 01 Ridwan Kamil itu 39,67% ya, sedangkan Darmakun itu paslon 02 10,61%, paslon 03 Pramono Anung Rano Karno itu 49,71%, hampir sama sih ya teman-teman ya. Jadi yang unggul tetap Pramono Anung Rano Karno, cuman bedanya kalau tadi di carta itu 50 sekian, sedangkan di sini 49,71, dan untuk suara yang masuknya di sini 94,25% ya. Itu udah stabil ya teman-teman ya di angka segitu, jadi gak banyak perubahan, gak ada perubahan lagi yang signifikan. Ini Mas Pram yang unggul ya di DKI Jakarta. Sedangkan kalau untuk di Jawa Barat ya teman-teman ya, melalui survei indikator kita tahu di Jawa Barat itu pasalnya ada 4. Tentu saja yang pertama itu pasal 01 Acep Adang Ruhyat itu 9,86%, sedangkan pasal 02 JJ Wiradidata Ronald Suratmaja itu 9,19%, dan untuk pasal 03 Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi itu 19,94%, dan paslon 04 Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan itu 61,01%. Wow, jauh sekali ya teman-teman ya. Yang paling terdekatnya yaitu ya Pak Ahmad Syaihu
nggak jauh tapi jauh, 61 dikurangi 20% lah ya, 40% teman-teman perbedaannya antara paslon 03 dan paslon 04 Kang Dedi ya. Kang Dedi memperoleh suara 61%, itu 40% ya, jauh 40% perbedaannya dengan paslon 03. Wow, mantap sekali Kang, mantap ya, mantap sekali. Suara yang masuk di sini sudah stabil ya, 95% teman-teman. Iya, 95% teman-teman. Suara yang masuknya itu 95%. Jadi bisa dikatakan ini sudah menang ya. Kang Deddy Mulyadi sudah menang kan. Sudah menang teman-teman ya. Saya juga salah satu pendukung beliau sih ya teman-teman. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Di Jawa Tengah, hasil survei dari indikator politik yaitu paslon 01 Andika M. Perkasa Hendar Prihadi itu mendapatkan suara 41,72%. Sedangkan Pak Ahmad Lutfi paslon 02 dengan Taj Yassin itu mendapatkan 58,28%. Sama ya, bersama dengan carta politika tadi. Jadi bisa disimpulkan enggak sih? Bisa disimpulkan bahwa Pak Ahmad Lutfi yang menang gitu, karena kan margin of errornya 1% ya. Hampir semua survei yang ada di Indonesia ini margin of errornya itu plus minus 1% teman-teman ya. Jadi ini keunggulan yang sangat besar menurut saya ya. Dan Emak Banteng ini sudah kalah di kandangnya bro, di kandangnya. Udahlah ya, ntar marah lagi buzzer-buzzernya kan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Di Jawa Tengah kita lanjut ke Jawa Timur. Di sini paslonnya ada 3 ya. Yang pertama paslon 01 itu Ibu Lukluk Nur Hamidah, menurut data Poltreking mendapatkan 8,88%. Paslon 02 Ibu Khofifah itu mendapatkan 59,46%. Sedangkan untuk Ibu Trisnawati paslon 03 itu mendapatkan 31,66%. Total suara yang masuknya 97,60%. LSI Deni juga pun hampir sama ya, 8,38% untuk paslon 01. Untuk paslon 02 Ibu Khofifah mendapatkan 58,14%. Ibu Tri Rismaharani itu mendapatkan 33,48%. Dan kita lanjut ke Banten. Di Banten itu ada 2 calon ya teman-teman ya, dan hasil survei dari LSI Deni JA, paslon 01 Airin itu mendapatkan 45% suara, sedangkan paslon 02 Andra Soni itu mendapatkan 55% suara dengan dari total suara 97,89%. Sedangkan dari lingkar survei Voxpol ya, survei Voxpol ini hampir sama ya, tapi yang pertama Ibu Airin itu mendapatkan 45,99%, sedangkan paslon 02 Andra Soni mendapatkan 57,01%. Suara yang masuk 100% ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke Sumatera Utara nih teman-teman ya. Di Sumatera Utara ini sangat seru sekali ya teman-teman ya, karena yang menjadi calon gubernurnya yaitu Pak Bobi. Pak Bobi tentu saja kita tahu dia itu adalah menantunya Pak Jokowi ya teman-teman ya. Lagi-lagi di situ berseteru ya, atau berperang melawan PDI Perjuangan ya teman-teman ya, lagi-lagi karena di sini paslonnya Pak Bobi Nasution versus Pak Edi Rahmayadi. Oke, kita langsung saja ya, jangan banyak ngomong lagi, kita langsung saja. Survei dari LSI Deni JA, paslon 01 Pak Bobi Nasution itu memperoleh 63,09% teman-teman. Sedangkan paslon 02 Edi Rahmayadi itu mendapatkan 36,91%. Total suara yang masuk 97,33%. Wow, jauh ya teman-teman, jauh, 27% ya bedanya ya. Telak ini, kemenangan telak dari Pak Bobi Nasution ya, kemenangan telak, mantap ini. Oke, lanjut. Dari survei indikator paslon 01 Pak Bobi Nasution itu memperoleh suara 62,63%, sedangkan paslon 02
Pak Edi Rahmayadi mendapatkan suara 37,37%. Suara yang masuk hampir sama ya, 97-an lah ya. Ini 96,33%. Dan bisa dipastikan ini yang menang adalah Pak Bobi ya teman-teman, karena jauh sekali selisihnya ya. Jadi jangan ngarep Pak Edi ini menang. Udah aku kalah aja udah. Ya walaupun menurut undang-undang kita harus menunggu hasil suara dari KPU yang perhitungannya itu berjenjang, kita harus ikutin aturan itu sih ya. Tapi ya tetap saja karena hasil quick count itu tidak terlampau jauh dengan hasil aslinya, kita sudah mendapatkan contoh dari pemilihan-pemilihan yang lampau itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu ya informasi yang sangat pentingnya, yang menurut saya sangat penting sekali ya, karena saya dari pagi tadi sudah nunggu hasil quick count ini teman-teman ya. Saya sangat senang dengan hasil yang sudah saya bacakan tadi ya. Tentu saja karena calon-calon yang menurut saya akan menang itu akhirnya menang ya. Ya mantap lah pokoknya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton, jangan lupa like and share, subscribe channel ini biar lebih maju lagi. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.